Shalom, kembali lagi bersama kami di podcast Kabar Agustinus, KTKC bareng di Paroki Agustinus. Kembali bersama saya Rian Dan saya Denny. Nah, kami berdua akan memandu podcast kali ini yang kita akan bahas tentang Minggu Advent kedua. Nah, tamu kita minggu ini sangat spesial, Pak Denny. Spesial sekali ya. Spesial. Sudah kenal? Sudah tahu? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Cuman Pak, Advent kedua bahas apa, Pak? Ada deh. Nanti kita akan kasih tahu selanjutnya. Rahasia dong. Oke. Karena narasumber kita ini sangat spesial, maka Oke. kita juga harus panggil beliau dengan cara yang spesial. Oke, kita panggil narasumber kita dengan cara kita bilang Slim. Oke. Maka beliau akan Pak, ini datang. sihir, Pak. Nggak boleh, Pak, di gereja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ini rahmat, Pak. Oh iya. Oke, Rahmat. Oke. Lanjut ya. Luar biasa Anda. Ya. Kita panggil Sling ya, Pak ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sling. Halo, sister. Halo juga Rian dan Denny. Oke, teman-teman, sudah berada di sebelah kita Suster Emil EDC. Nah, Bapak Denny sudah kenal belum sama Suster Emil? Baru kenal dikit sih. Makanya di sini mau lebih kenal lebih dekat lagi. Oke, kalau begitu umat juga mungkin ada yang belum kenal dengan Suster. Kami persilakan Suster untuk perkenalan sedikit. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Silakan Suster. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya Suster Emil SDC. SDC itu kepanjangan singkatan dari Suore della Carità. Saya anggota Suster Cinta Kasih dari Santa Yohana Antidature. Oh, Seperti itu. oke. Suster bertugas di Komunitasnya di Supadio dan di sini kebetulan melayani di sekretariat paroki Santo Agustinus dan juga ada pekerjaan lain di sore hari. Jadi umat sekalian, Suster Emil adalah sekretaris paroki kita, gitu. Nah, Suster, kita kan sudah akan masuk ke Minggu Advent yang kedua nih, Suster. Nah, Minggu Advent yang kedua ini kalau kita lihat dari segi bacaan Injilnya, itu Yohanes menyatakan bahwa siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Nah, ini kan berarti kan Yohanes ingin kita bersiap-siap nih, Suster. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih, Suster, yang perlu kita siapkan? Nah, ini akan kita bahas pada podcast kita malam ini. Betul sekali. Gimana Bapak Denny? Ya itu supaya kita lebih ini lagi ya, lebih paham, lebih mengerti. Jadi mungkin ada beberapa dari kita termasuk saya sendiri yang ikut masa Advent ya ikut aja gitu, tanpa sebenarnya mengerti ada apa sih di masa Advent ini gitu. Ada cerita apa, ada tradisi apa yang harus kita siapkan sebenarnya. Jadi harapan kita sih kita bisa bantu juga teman-teman lewat podcast kita ini, jadi kita bisa lebih mengerti lah seperti apa gitu. Oke. Suster, kalau kita lihat-lihat, Yohanes kan meminta kita untuk mempersiapkan jalan nih, Suster. Nah, kira-kira tuh persiapannya itu seperti apa sih, Suster, yang ada di dunia nyata gitu loh? Yang ada di dunia nyata tentunya, bukan di dunia maya ya. Dunia ya seperti yang kita lihat di dalam, nanti akan dengar di dalam bacaan Injil, nanti Injil Yohanes, siapkan jalan bagi Tuhan. Tentunya cara antara lain menyiapkan kedatangan Tuhan yang kembali, kedatangan kedua kali nanti adalah dengan iman dan pertobatan, ya kan? Oke. Dengan iman dan pertobatan adalah dua hal yang sebetulnya tidak bisa kita pisahkan, dua hal itu. Karena orang beriman harus bertumbuh dalam imannya dengan cara bertobat. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ada 2 poin ya, iman dan Pertobatan. Oke. Kalau gitu, saya masih bingung nih, Suster. Iman dan tobat itu apa sih, Suster? Iman itu kan sejatinya kita mempercayakan diri ya kepada seseorang. Nah, seseorang ini siapa sih? Tuhan kan dalam hal ini. Kepercayaan. Kita mempercayakan diri, menggantungkan diri pada Tuhan itu sendiri. Itulah sejatinya iman kan. Bahasa Italia itu fidare. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi bukan kepada apapun, kepada siapapun, tetapi kepada Tuhan.
Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap diri, dengan seluruh akal budi, percaya kepada Tuhan. Kalau pertobatan, suster? Nah, kalau pertobatan itu sendiri dari metanoia. Nah, pertobatan itu berarti berbalik arah ya, berbalik arah. Dari mana sih kita berbalik? Dari dosa sebetulnya, dari dosa. Dan kembali kepada Tuhan itu sendiri. Makanya tadi saya bilang bahwa iman dan pertobatan itu terkait nggak ya? bisa Nggak bisa dipisahkan. Iman itu akan bertumbuh terus-menerus jika ada pertobatan yang terus-menerus juga. Berarti iman akan bertumbuh jika pertobatan terus dilaksanakan gitu, Iya, suster ya, terus iya. dilakukan. Terus dilakukan. Karena pertobatan itu sejatinya nggak cukup hanya satu kali di dalam hidup nerima sakramen tobat ketika akan dibaptis, ketika baptis Sebagai umat dewasa. berdosa langsung kena di sini. Pertobatan harus terus menerus seperti itu. Oke, baik, suster. Tanpa iman, sekali lagi tanpa iman kita tidak akan bisa menyambut dia yang akan datang. Nah, siapa sih dia yang akan datang itu? Yang datang kedua kali, dia sudah datang ya. Pertama kali dalam bentuk bayi mungil itu 2000-an lebih tahun yang lalu di kota Bethlehem, Yesus itu. Dia lagi yang akan datang. Jadi dia itu lagi yang akan datang sebagai Tuhan dan sebagai hakim yang adil yang akan datang lagi ke dunia ini untuk menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya, ya kan. Tuhan Yesus sendiri yang akan datang. Tapi juga kita harus mengerti ya, dikatakan bahwa dia akan datang sebagai hakim yang adil. Sontak kita takut gitu kan di depan hakim, siapa sih yang berani? Nah, hakim seperti apa sih Tuhan itu? Iya kan? Dia adalah hakim yang bukan seperti hakim-hakim di dunia ini yang akan nanti mengadili terus memutuskan ini dan itu, tetapi dia adalah hakim yang adil, yang maha belas kasih. Nah, untuk menyambut kasihnya itu, kita nggak bisa tanpa iman. Kita akan kehilangan arah, kita nggak mengerti, karena kita akan mengerti bahwa dia nanti akan menjebloskan kita ke neraka kalau tanpa iman itu sendiri. Berarti dasarnya memang iman itu Iya. sendiri. Makanya sebagai hakim yang adil, makanya iman tuh harus dibarengi dengan pertobatan. Karena ya kalau kita manusia pasti tidak luput dari yang namanya salah ya. Iya. Baik dalam, kalau biasanya orang bilang dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi memang iman itu memang harus terus dibarengi dengan pertobatan terus-menerus ya. Lebih ke koreksi diri mungkin, suster ya. Lebih seperti itu. Ada tahap-tahap sebetulnya, tahap-tahap orang bertobat itu sepertinya. Menarik, saya tertarik. Kalau masalah bertobat saya terlalu banyak dosa. Baiklah, semoga setelah podcast ini selesai kita semua bertobat. Amin, suster, amin. Yang pertama itu ketika orang bertobat adalah menyadari dulu dosa yang ia miliki. Kan kita bukan pencuri, kita bukan pembunuh, kita juga bukan penjudi, bukan pelakor juga kan. Bukan PPP yang lain ya kan. Iya, Kita semua manusia biasa, tapi kita berdosa meskipun kita biasa-biasa saja. Kita ini orang berdosa ya kan. Orang berdosa, dan sebetulnya ada 7 dosa pokok yang hinggapi banyak orang sebenarnya, 7 dosa pokok. Nah, itu bisa dibahas lain kali ya. Nah, kita semua punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Salah satu misalnya marah, kecenderungan untuk marah. Marah gampang sekali tuh, suster. Oh iya. Iya. Terus sekali ya, marah ya. Nah, kena kan. Itu dari 7 dosa pokok itu. Salah satunya. Itu nomor berapa, suster? Nomor 1 ya. Nomor 1, Pak. dicari. Nomor 1 marah. Nomor 1. Habis ini saya baca, suster. Habis ini saya baca. Nanti dicari. Google akan beritahu. Oke, Google. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sadar dulu akan dosa. Nah, gimana sadar? Seperti anak yang hilang di dalam bacaan Lukas itu kan sebetulnya ada terjemahan yang enggak begitu terasa ya di bahasa Indonesia tuh. Dia kembali kepada dirinya. Supaya orang bertobat itu orang harus kembali kepada diri. Sadar akan situasi diri yang berdosa. Dosa itu kan ketika relasi merusak relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan. Contohnya tadi marah ya. Orang nggak akan senang duduk dekat orang yang marah.
marah-marah ya kan. Iya, betul. Nggak enak kan bersama dengan Ada dua, suster. Marah masuk suka minjem duit. Nah, itu orang nggak demen. itu juga salah satu kecenderungan, apalagi Minjem kalau duit nggak masuk dosa. kalau nggak dikembalikan, Oh, iya. membuat orang marah. Oh iya iya iya. Iya, iya. Menimbulkan dosa bagi yang lain nanti Menimbulkan dosa, seperti iya. itu. Nah seperti itu. Sadar ya akan bahwa kita ini punya kecenderungan untuk berdosa, itu sadar. Kalau orang nggak sadar gimana dia mau bertobat? Oh saya ini baik-baik saja, saya rajin ke gereja, saya bawa persembahan selalu, kolekte saya besar jumlahnya dan sebagainya. Terus saya kan selalu melayani di gereja, jadi lektor ini dan itu, saya nggak dosa. Jangan bilang. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak berdosa, disitulah dosanya. Sesungguhnya. Iya, suster. Karena nggak sadar bahwa dosa itu ada. Nah, setelah Oh, oke. Karena kalau saya refleksikan kembali suster bahwa semakin orang merasa beriman, biasanya itu semakin lupa bahwa dia itu juga berdosa gitu loh. Nah, itu kesombongan rohani namanya. Nah. Ketika orang merasa bahwa dia baik-baik saja dan tidak berdosa. Dan seperti orang Farisi kan, Tuhan saya tidak pernah minum, saya tidak pernah berjudi dan sebagainya dan Saya melayani sebagainya. Tuhan dengan baik. Itulah. Saya hormat kepada orang lain dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa dia sebetulnya sombong ya. Ya. Berarti iman, refleksi, berarti itu ya. Berarti kita harus refleksi dulu. Kita harus tahu Sadar. di mana kita salahnya, sadar gitu ya. Sadar akan kecenderungan. Setiap orang dari kita kan punya kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat yang tidak baik ya, yang menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari, atau juga kadang kita sadar kita suka marah-marah tapi nggak berubah-berubah gitu kan. Iya, iya. Nah, gimana selanjutnya supaya kita berubah? Gimana sih setelah sadar kok nggak berubah? Saya sering nyakiti orang dengan marah-marah tapi kok juga nggak berubah. Besok sama, lusa sama, kok sama saja setiap hari. Lalu kenapa? Ada hal lagi yang harus kita perbuat. Kita harus memiliki rasa malu bahwa kita punya kecenderungan itu, ya kan? Malu, ya ampun malu. Kenapa sih saya nyakiti orang gitu kan? Iya. Bukankah juga kalau saya marah-marah saya menyakiti diri sendiri kan, mood saya jadi nggak baik gitu Iya, kan? betul, betul. Orang Ya. Betul banget suster. iya kan? Jadi bercabang-cabang ya, selain iman, tobat, refleksi, juga harus ada yang namanya perbaikan diri ya, suster ya. Oh iyalah itu Nggak kan. bisa kita tobat tapi besok gitu lagi, tobat besok gitu lagi gitu. Itu. Tetap harus ada perubahan dalam diri kita sendiri gitu ya. suster ya? Iya, makanya tadi dimulai dengan kesadaran kan. Sadar akan kecenderungan kita yang tidak baik itu. Sadar akan kecenderungan, bahwa kecenderungan itu adalah menyakiti pertama-tama diri kita sendiri, ya kan? Orang nggak mau nanti berteman dengan kita kalau kita marah-marah melulu, siapa yang mau lagi? Terus yang kedua tuh setelah kita sadari, malulah terhadap itu, ya kan? Malu, rasa malu. Bahkan di dalam Mazmur tuh milikilah hati yang hancur karena kita menyakiti hati Tuhan ketika kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan, ya kan? Menyakiti hati Tuhan, membuat luka-luka Tuhan Yesus itu berdarah kembali. Milikilah hati yang hancur itu. Dan kemudian belum selesai di situ ya, belum selesai di situ sebenarnya. Ketika kita inilah merasa bersalah saja nggak cukup ya, merasa bersalah saja nggak cukup. Tetapi gereja menyediakan sakramen tobat. Iya. Gereja menyediakan sakramen tobat. Datanglah kepada pastor untuk mengaku dosa. Dan dikatakan kan dalam 5 perintah gereja tuh. Ingat nggak? Suster bertanya kepada orang yang tepat. Saya kesini untuk memperdalam ilmu. Umat berdosa, umat beriman, umat sangat beriman. Oh, umat tidak, sangat beriman. Kita belajar Pak, sama-sama belajar kita sama suster. Baiklah, karena saya tanya saya akan jawab sendiri. Ada di dalam 5 perintah gereja tuh salah satunya mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu ada di dalam 5 perintah gereja. Waduh. Bapak sudah melakukannya? Belum Pak. Nah setelah ini Sama nanti dong. kita akan mari rame-rame ngaku dosa. Baik, langsung pastor. Ada 3 pastor kan? Kalau bisa sih pastor yang di luar aja suster. Oh iya, supaya ini kan enak kerjasamanya. Oke suster, terkait tobat dan iman tadi suster, saya pernah menonton satu buah film ya. Waktu itu filmnya berkisah cerita tentang imam Jesuit yang berkarya di Jepang waktu itu. Nah, ini menarik suster karena ada satu pengikut dari bukan pengikut ya, umat dari imam itu
yang dikisahkan di film itu, dia itu punya iman yang sebenarnya sungguh sangat kuat terhadap Kristus. Nah, akan tetapi dia selalu berkhianat dengan, jadi ceritanya dulu film itu imam-imam Jesuit itu kan selalu melayani secara diam-diam. Nah, yang umatnya ini adalah orang Jepang asli. Dia sangat beriman kepada Kristus dan sangat percaya kepada Kristus. Tapi pada satu sisi dia punya ketakutan terhadap pemerintah Jepang pada saat itu. Jadi dia kembali mengkhianati imam-imam yang melayani mereka, melaporkan keberadaannya sampai pada akhirnya tertangkap. Nah, itu juga terjadi kepada diri saya juga dan kepada banyak umat juga, bahwa kita selalu meyakini bahwa kita punya iman yang kuat nih, tapi jatuh terus dalam keadaan dosa. Nah, kalau menurut Suster, bagaimana sih kita nih keluar dari posisi itu? Karena saya menonton film itu aja menyadari bahwa posisi orang ini tidak enak sekali nih, karena dia percaya sekali, dan ingin keselamatan dia juga ya, berarti keselamatan dia juga, akhirnya mengkhianati berulang kali, sama juga dengan kita gitu loh. Nah, itu ada tips Suster, bagaimana kita keluar dari posisi itu supaya nggak jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Nah, itulah. Memang yang pertama-tama itu kita harus punya komitmen ya, punya komitmen supaya kita ini bertumbuh. Ada istilah dalam bahasa Italia itu. Jadi, Suster, jago banget nih teman-teman bahasa Italia karena baru pulang dari Italia. Waduh, nanti mungkin kita akan sedikit mengupas ya, mengupas perjalanan Suster. saya pikir mau kursus bahasa Italia. Boleh. Bayar pakai euro. Waduh, bayar pakai euro. Makan aja susah, Suster. Bayar pakai euro. Oke, lanjut. Lanjut, Suster. Baik, istilahnya tuh begini ya. Mereka punya kata lain, tetapi ada, karena ini tema kita adalah pertobatan dan iman, jadi saya bahasakan begini: se non conversione permanente sarà frustrazione permanente. Apa itu? Jika tidak ada pertobatan yang terus menerus, maka akan terjadi frustasi yang terus menerus. Nah, untuk menghindari kita yang jatuh tadi itu jatuh lagi bangun lagi dan sebagainya di dosa yang sama itu kan, sadari itu dan terus meneruslah bertobat. Kita memang akan jatuh terus, tetapi terus meneruslah juga bertobat ya, supaya kita nggak tinggal dalam kubangan dosa dan tinggal dalam frustasi itu sendiri. Karena ketika kita, ya Tuhan saya jatuh lagi hari ini, terus berniat lagi, terus lusanya jatuh lagi, tetapi juga di pihak lain kita sadarilah karunia Tuhan bahwa kita ini memang manusia yang lemah, yang seringkali dengan sadar berteman dengan dosa itu, berteman dan enggan untuk bertobat. Tapi lihatlah salib, pandanglah salib itu, pandanglah salib bahwa Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dalam ya. Iya, Dia mengasihi kita supaya kita nggak jatuh terus menerus di dosanya. Minimal setiap hari kurangilah seperti itu. Oh iya. Perubahan lah sedikit demi sedikit. Makanya kan pertobatan itu adalah metanoia, kan berbalik arah. Berbaliklah dari situ dan lihatlah salib itu, andalkan Tuhan di dalam hidup itu. Karena kalau memang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan jatuh lagi, karena mengandalkan diri sendiri, jatuh lagi, mengandalkan jatuh lagi. Tapi dengan Tuhan pelan-pelan kita akan bertumbuh dan bertumbuh. Oke. Iman kita. Wah, ini bermanfaat sekali ini Suster, diskusi kita hari ini Suster ya. Nah, mungkin Pak Denny ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Suster? Saya masih penasaran dengan yang tadi. Yang mana itu, Suster Pak? kan ngomongnya campur pakai bahasa Itali. Iya, Pak. Saya secara pribadi ya, Suster ya. Saya tuh dalam gimana ya ngomongnya? Salut dengan pastor, dengan suster. Kenapa? Karena banyak yang harus dipelajari, banyak yang melayani dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Saya salut sebenarnya. Saya sangat salut sekali. Nah, mumpung ada suster dan saya juga pernah dengar katanya suster sempat kuliah juga di luar negeri. Itu kan kalau saya orang awam, saya lihatnya itu kan perjalanan iman seorang suster ya, maksudnya sampai bisa ke sana dan balik lagi dan balik lagi maksudnya kan.
mungkin suster juga mau mengembangkan daerah sini kan mungkin kan. Keputusan Pak, keputusan. Daerah Iya, keputusan. Ambil ilmu di belajar sejauh-jauh mungkin untuk mengembangkan Daerah keputusan. daerah. Nah, seperti itu. Boleh diceritain sedikit nggak, suster? Singkat aja. Mungkin kalau panjang nanti bisa berepisode-episode ya. Jadi singkat aja, suster. Maksudnya perjalanan iman suster sampai suster bisa belajar di sana itu seperti apa sih? Perjuangan apa sih yang suster hadapi di sana gitu? Yang saya hadapi di sana ya, aduh, saya ceritakan yang terakhir aja. Ya boleh. Terakhir saja ya. Kayaknya yang part depannya terlalu sedih kayaknya. Penuh dengan perjuangan ya, suster ya. Penuh dengan perjuangan, tapi puncaknya adalah yang terakhir ya, yang saya suka, yang saya suka. Kita bahas yang Karena yang terakhir- senang-senang aja. yang senang aja. Yang terakhir itu karena mengantar saya pulang soalnya. Oh. Mengantar saya pulang kembali ke sini. Oke. Ya, seperti itu. Misalnya ya, saya terjadi memberontak juga sebetulnya dengan Tuhan ya. Dengan corona ini sebetulnya. Karena saya sempat hampir 1 semester itu saya kuliah online. Jadi kalau mahasiswa sekarang ya ampun susah kuliah online dan sebagainya, loh bukan Anda sendiri karena saya sendiri sudah mengalami. Maka selalu saya bilang dengan mahasiswa saya, tenang saja, saya sudah mengalami, saya mendahului kalian mengalami itu seperti itu. Nah, waktu itu saya sedang tesis ya, saya selesai tahun 2020 saya sedang tesis. Waktu itu parah ya Itali, suster ya? Parah duluan lockdown dari di sini. Nah, hari itu tanggal 8 Maret saya ingat itu. Lalu kami semua dapat pengumuman via email, biasanya itu dapat pengumuman perpustakaan ditutup, kampus ditutup. Semua orang tinggal di rumah masing-masing. Wow. Karena saya sedang nulis ya. Gimana tanpa perpustakaan coba? Iya, benar. Iya, gimana coba mau nulis tanpa perpustakaan ya? Nggak bisa. Lalu saya berhenti sejenak, hanya bisa ngambil 3 buku, bayangkan untuk nulis tesis. Oh, itu sebelum ditutup ya, suster ya? Iya, saya sempat balik lagi ke perpustakaan dan pinjam 3 buku dengan teman-teman saya. Terus saya berhenti di kapel. Tuhan, saya bilang kayak gitu. Target saya itu, proyek saya itu, karena saya selalu punya program ya dalam hidup itu. Tuhan, saya bilang saya mau pulang ke Indonesia. Tapi kalau tesis nggak selesai, saya nggak bisa pulang. Saya bilang kayak gitu, Tuhan, saya ambil 3 buku ini, selebihnya tolong buat sesuatu untuk saya. Saya bilang, tolong buat sesuatu untuk saya, karena saya mau pulang. Saya bilang, Ini bagian dari iman. Bagian dari iman. Oh, akhirnya mengerti. Oh iya. Wah, saya baru tercerahkan. Oke, lanjut. Suster. Lalu ya udah berjalan seperti itu. Sempat juga saya terus menerus bertanya, gimana sih pada akhirnya kok saya kayaknya kok nggak bisa selesai gitu loh tesisnya, gimana sih Imannya nggak agak selesai? turun sedikit nih, suster ya? Iya, saya marah-marah gitu. Aduh, gimana sih? Salah satu Iya. dari dosa utama. Dosa utama. Marah-marah. Tapi saya senang, saya bisa marah dengan Tuhan saya. Saya senang sekali. Artinya kalau saya bisa marah dengan Tuhan dalam arti seperti itu, saya punya Tuhan gitu loh. Saya punya Tuhan dan punya relasi yang dekat dengan Tuhan dan saya bisa percaya kepada Dia. Nah, seperti itu. Saya bisa percaya dengan Dia. Dan akhirnya memang oke, saya tidak bisa mengendalikan situasi ini. Saya bilang kayak gitu. Saya tidak bisa mengendalikan situasi ini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aturlah semuanya. Gimana caranya saya mendapatkan buku untuk nulis seperti itu. Biasa sekali. Dan akhirnya jalan terbuka, kan ternyata banyak ya perpustakaan online yang gratis itu kan, kita bisa download ya, Iya. kita bisa ambil aja gratis seperti itu, dan saya nulis, puji Tuhan lancar, Tuhan terima kasih. Luar Luar biasa. biasa. Selesai dan saya pulang. Keren banget nih, keren banget. Bantuan Tuhan bisa dalam bentuk apapun. Apapun. Kehadiran Tuhan dalam bentuk apapun. Luar biasa sekali. Yang penting mata terbuka saja sih melihat bahwa itu adalah karunia Tuhan. Kan Ya. kecil ya, dalam hal kecil saya bisa bilang, saya juga pintar, saya juga kreatif, saya bisa juga bilang begitu ya. Tetapi kan pintar dan kreatif itu dari mana sih? Iya. Dari Tuhan kan. Iya. Rahmat ya, suster ya. Iya. Oke, suster. Nah, balik lagi ke persiapan kita di minggu kedua Advent ini. Nah, sebagai tindak lanjut dari diskusi kita malam ini, kita ingin tanyakan bahwa bagaimana sih, suster, seharusnya kita semua ini menyiapkan jalan bagi Tuhan yang akan diserukan oleh Yohanes pada Advent kedua nanti.
kembali ke pembicaraan kita di awal tadi, yaitu dengan beriman dan bertobat. Nah, seperti apa sih beriman dan bertobat pada apa namanya, kalau kita ambil apa namanya untuk diri aplikasinya gitu Iya, ya, beriman dan bertobat mengaplikasikan aplikasinya gitu. dalam hidup. Nah, Gitu. kalau saya pribadi itu saya ingin lebih menyadari bahwa saya ini sedang hidup gitu loh, bahwa saya ini hidup gitu loh. Karena hidup itu harus disadari. Kalau sesuatu berjalan begitu saja, pergi datang ke sekretariat datang begitu saja otomatis, jadi rasanya itu nggak ada gitu, rasanya itu nggak ada. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya sedang hidup, saya sedang melayani, saya ini adalah orang yang sedang menantikan bahwa Tuhan itu akan datang untuk kedua kalinya, dan Tuhan itu sebetulnya sedang bersama-sama dengan saya mengerjakan segala sesuatunya bersama Tuhan dan untuk Tuhan sendiri melalui umat yang saya layani. Saya ingin lebih menyadari itu, lebih menyadari itu supaya saya tidak mengandalkan diri saya sendiri gitu kan, supaya nggak mengandalkan kekuatan saya, tapi lebih menyadari aktivitas saya sehari-hari, rutinitas saya bersama dengan Tuhan. Oke, suster. Dasar dari semuanya adalah iman. Oke. Dan tidak lupa harus ada perbuatannya. Karena perbuatannya bertobat, ada perubahan dan lain sebagainya. Karena saya pernah baca, Pak. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Betul ya, Suster ya? Oh betul. Oh betul. Kalau Suster bilang, oh salah, saya langsung, wah, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mungkin itu aja sih ya. Ya, baik. Pertanyaan dari Kita semua yang kita semua. dalam hal ini kita sedang mempersiapkan diri untuk Natal ya, suster ya, untuk Natal. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Minggu Advent kedua kita bicara tentang persiapkan diri kita untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Dalam hal ini kita memperingati Hari Raya Natal. Nah, kita membahas di sini dua pokok penting, yaitu tobat dan iman. Nah, ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Nah, semoga diskusi kita hari ini bisa membawa kita semua untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Natal nanti dengan hati yang lebih damai. Oke. Suster, terima kasih ya, Suster, Sama-sama. atas kesempatannya. Nah, Suster ini sebenarnya sibuk nih, karena malam dia juga ngajar. Nah, tapi spesial untuk umat Agustinus, beliau meluangkan waktu untuk diskusi bersama kita di sini. Kita terima kasih banyak nih. Makasih ya, Suster Suster ya. Sama-sama, terima kasih juga boleh berbagi di sini. Oke, Suster, sebelum kita tutup, mungkin kita akan tutup dengan doa. Bisakah Suster membawa kita dalam doa? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tak terhingga kepada kami. Engkau tahu bahwa kami cenderung untuk berbuat dosa, untuk lari dari jalan yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Namun kasih-Mu telah menyambut kami kembali, memanggil kami untuk semakin dekat dengan Engkau dari hari ke hari. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami juga siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua, agar kami nantinya boleh Kau bawa untuk hadir di dalam perjamuan abadi di surga bersama para kudus. Kami juga menyerahkan seluruh umat Santo Agustinus agar juga mereka lebih menyiapkan batin mereka, lebih menyiapkan hati mereka untuk menyambut-Mu daripada sekedar menyiapkan materi-materi yang adalah sebetulnya akan menjauhkan daripada-Mu. Bunda Maria, Engkau yang selalu siap untuk menyambut kehadiran Yesus Putra-Mu, Engkau yang selalu taat kepadanya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bantulah kami untuk mengatakan hal yang sama, mengulangi kalimat yang sama, agar kami juga semakin terarah kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Suster. Sama-sama. Baik teman-teman, demikianlah diskusi kami bersama Suster Emil SDC. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Kabar Agustinus. KPGC bareng di Paroki Agustinus. Bye-bye.